Pertarungan pasukan revolusi melawan pemerintah Sidran akhirnya dimulai. Peperangan sudah berkecamuk di wilayah pelabuhan. Di tempat lain, tim elit yang menyerang istana utama sedang memantau keadaan. Dari kejauhan, mereka melihat pasukan yang bergegas pergi, kemungkinan untuk ikut perang di pelabuhan. Mereka mendekati jembatan istana yang di bawahnya terdapat sebuah pintu rahasia. Mereka masuk ke dalamnya dan melewati jalan itu sambil ngobrolin hal nggak penting. Di ujung jalan, Miriam nyuruh mereka untuk diam dan masuk ke istana lewat ventilasi udara. Sebelum ke tempat Suarez, mereka harus melewati ruang tamu kerajaan terlebih dahulu. Saat mereka membuka pintu ruang tamu, di dalam ada Fallujah yang sudah menunggu mereka. Selena menarik pedangnya, tapi Fallujah tidak tertarik. Yang dia tunggu hanya Fran dan yang lain boleh pergi. Mereka curiga kalau itu jebakan, tapi Fallujah ngasih tahu dia bisa aja bunuh mereka semua sekarang juga. Jadi untuk apa dia berbohong? Fruto di sini marah karena diremehkan. Ya santai aja, dia baru punya khodam, jangan sombong, kata Fran yang menghentikan Fruto. Kali ini Fran yang akan melawannya, karena Fallujah adalah mangsanya Fran. Yang lain kemudian pergi dan mendoakan kemenangan Fran. Fran kemudian mengeluarkan pedangnya dan sangat bersemangat karena bisa buy one dengan Fallujah. Fallujah senang karena Fran menanggapi pertarungan ini dengan baik. Dia nggak peduli dengan Raja Sidran, yang dia pedulikan hanya melawan musuh yang kuat seperti Fran. Fallujah kemudian juga bersiap dengan menarik pedangnya keluar. Fran mengeluarkan panah angin tanpa merapal yang membuat Fallujah sedikit terkejut. Fallujah menghindari semua serangan itu. Di sini Master akan fokus menggunakan sihir dan Fran yang akan bermain pedang. Fran terus menyerang. Fallujah menahannya sambil kegirangan dan meminta Fran untuk mengeluarkan lebih banyak lagi. Fran kemudian mengeluarkan silet angin. Fallujah berhasil menahan itu dengan pedangnya, tapi dia merasa aneh. Fallujah seakan-akan sedang melawan dua orang sekaligus. Pedang yang digunakan Fallujah mulai retak karena terus menahan serangan sihir. Master memanfaatkan itu dan menyerang dengan Tornado Lance. Pada saat yang bersamaan, Fallujah mengeluarkan pedang lain dan memotong serangan Tornado Lance tadi. Pedang itu merupakan pedang sihir yang dibuat oleh muridnya pandai besi tingkat dewa. Pedang itu punya kemampuan untuk menyerap sihir lawan dan membuatnya lebih kuat. Pedangnya gigih juga. Kali ini Fallujah siap memulai ronde kedua pertarungan mereka. Di tempat lain, tim elit dihadang oleh Garudi yang sedang memperkenalkan diri. Selena menyadari kalau dia adalah orang yang memanfaatkan kebodohan Suarez. Garudi bilang kalau mereka hanya melakukan hubungan diplomasi biasa. Setelah itu muncul pasukan kucing biru yang mengelilingi mereka dan muncul juga prajurit taring naga yang siap menangkap mereka semua. Garudi mulai menyuruh semuanya untuk bergerak. Para kucing biru sangat bersemangat karena bisa melakukan apapun pada Tuan Putri. Prajurit Dragonfang di sini mengompori Fruto soal Huges yang sangat lemah. Kalau kalian lupa, Huges itu prajurit yang berbakti sama orang tuanya. Satya menyuruh Fruto untuk tenang dan mengalihkan amarahnya pada diri sendiri. Dia kemudian mulai masuk ke alam bawah sadarnya, merasakan masuk lebih dalam, rasakan ada sesuatu di sana, dan tidur. Ya, enggak lah. Fruto masuk ke alam QB dan menarik iblis Diabolos untuk keluar. Saat itu, beberapa kucing biru mati dibarengi dengan kemunculan Bune dan Rono yang membuat kaget semua orang. Fruto dan Satya berhasil mengeluarkan Diabolos tanpa perlu mengeluarkan niat saling bunuh satu sama lain. Kedua iblis itu mulai menyerang. Garudi kaget karena seharusnya bangsawan Piles berada di bawah pengaruhnya Sandi. Memanfaatkan kebingungan Garudi dan pasukannya, Fruto menyuruh Selena dan Miriam untuk pergi karena dia masih sulit untuk mengendalikan Diabolos. Miriam dan Selena pergi menuju ruangan Suarez, sedangkan Fruto dan Satya masuk mode psycho-nya lagi. Orang dari Dragonfang masih pede dengan kekuatannya, tapi langsung mati sekali bacok sama Bune. Kedua iblis Diabolos itu dengan mudah membunuh semua pasukan itu satu persatu. Tiba di ruangan Suarez, mereka langsung membuka pintu tanpa mengucapkan salam. Sayangnya di ruangan itu hanya ada Julius dan Gladio. Suarez sudah pergi ke pelabuhan untuk ikut perang. Selena berkesimpulan kalau Julius yang mempengaruhi Suarez. Julius pura-pura nggak ngerti maksud Selena. Sekarang Julius adalah pengganti raja, tapi kalau rajanya nggak balik, dialah yang akan jadi raja. Pasukan yang ada di situ ingin menangkap Selena, tapi Julius ingin berduel dengan Selena untuk melihat kemampuannya sekarang. Miriam ingin ikut membantu, tapi Gladio menghalangi dan ingin melawan Miriam. Gladio di sini ngomporin Miriam lagi, tapi kali ini Miriam teringat perkataan Fran dan bisa mengendalikan emosinya. Miriam nyatir balik kalau dulu Gladio kabur karena bijinya ditendang Miriam. Di sini Miriam bilang ingin merebut Accius dari Gladio, karena itu tidak pantas dipegang oleh Gladio. Mendengar itu Gladio marah dan mulai menyerang Miriam. Di tempat lain, banyak barang berterbangan yang ternyata hasil dari pertarungan Fran dan Fallujah yang semakin intens. Fran masih menyerang dengan cara yang sama. Fallujah menghentikan serangan sihir itu dan mengembalikannya ke Fran, mirip jurus full counternya Meliodas. Fran hanya bisa menahan itu dan menyembuhkan diri. Pedang Fallujah ini cukup kuat dan merepotkan mereka. Sihir pada bilah pedang Master selalu diserap saat mereka beradu pedang, sehingga Fallujah bisa terus melancarkan full counter miliknya. Baru kali ini Master merasa tidak enak badan saat menjadi pedang. Fran sadar kalau Master saat ini merasa kurang baik. Dia menyuruh Master istirahat dan Fran fokus menggunakan skill pedangnya. Fallujah mulai terbiasa dengan setiap serangan Fran. Di lain sisi, Fran mulai terluka dan sulit mengimbangi Fallujah.
Master terus memikirkan cara untuk mengalahkan Fallujah. Fran juga mulai frustasi karena semua serangannya tidak bisa mengenai Fallujah. Fallujah masih terus mengeluarkan jurus Flash Sword miliknya. Namun kali ini Fran berhasil menghindari dan langsung beradu pedang. Fallujah sangat senang melihat Fran bisa menghindari jurusnya daripada hanya menahannya. Sudah lama dia tidak melawan orang yang bisa mengimbanginya. Saat pertama melihat Fran, dia hanya seperti gadis biasa. Tapi Fran terlihat sangat menyukai seni pedang. Jika Fran dilatih dengan benar, Fran bisa membunuhnya, sama seperti saat Fallujah membunuh gurunya. Mengulangi hal tersebut tidak terlalu buruk untuk Fallujah. Dia bilang Fran punya bakat, dan satu langkah lagi dia bisa mencapai Fallujah. Fallujah menawarkan dirinya menjadi master untuk Fran, sehingga nantinya Fran bisa membunuh Fallujah. Namun Fran tentunya menolak karena dia sudah punya master. Mereka mulai melancarkan serangan kembali. Fran berpikir cara untuk mengalahkan Fallujah. Jika hanya butuh satu langkah lagi, maka pasti akan ada cara. Saat pedang mereka akan beradu, Fran menghilangkan pedang itu ke dalam dimensional storage. Hal itu membuat Fallujah kaget dan membuat wajah Fran sedikit tersayat. Ketika melewati pedang Fallujah, Fran mengeluarkan pedangnya kembali dan langsung menebas tubuh Fallujah. Fallujah ingin menyerang balik, tapi serangan sebelumnya sudah tergabung dengan racun sehingga Fallujah tidak bisa bergerak. Fran segera menyerang ke arah Fallujah dan berhasil menebas tangan kanannya. Fallujah yang terluka menahan sakit di dadanya dan perlahan mendekati jendela. Fran tahu kalau Fallujah ini orang jahat, tapi Fran senang bisa bertarung dengannya. Fallujah juga tidak menyesal telah bertarung dengan Fran. Dia kemudian mundur ke belakang dan jatuh dari lantai 4. Fran melihat Fallujah mati di bawah, yang menandakan kemenangannya. Master mengagumi cara Fran memanfaatkan dimensional storage. Setelah itu, Master merasa aneh dan muncul sosok hitam dalam pikirannya. Kita sebut aja Noir. Noir bilang kalau segel penting dalam diri Master melemah karena terus beradu dengan pedang yang menyerap sihir. Master nggak tahu apa-apa tentang segel itu. Noir jelasin lagi, sejak kepergian Raphael ada sobekan pada segel itu dan jadi makin besar karena sihir Master terus disedot. Jika dibiarkan itu akan meledak dan menghancurkan seluruh kastil. Noir kemudian meminta sebentar kendali untuk pedangnya. Noir memperkenalkan diri ke Fran dan meminta Fran untuk mendengarkan perintahnya. Noir akan mengeluarkan energi besar, jadi Fran harus membuat barir dan mengarahkan pedang ke arah yang aman. Fran masih bingung, tapi diiyain aja sama Fran. Fran mengarahkan pedangnya ke laut. Noir di sini sudah mencapai batas dan dia langsung menembakkan energi yang sangat besar hingga meninggalkan bekas sampai ke pelabuhan. Di ruang takhta, Miriam sedang bertarung merasakan getaran dari tempat Fran. Gladio di sini stres karena serangannya nggak bisa ngenain Miriam. Miriam nyuruh Gladio untuk nyerah, tapi Gladio nggak mau dan mau bunuh Miriam. Gladio kemudian mulai menyerang, tapi pedang Gladio dihempaskan oleh Miriam, yang langsung menusuk Gladio dengan tombaknya. Julius teralihkan dengan kekalahan Gladio, hingga Selena memanfaatkan itu untuk menebas tangan Julius. Selena memberitahu kalau dia telah belajar banyak untuk mengalahkan kakaknya, dan kemudian menyuruh Julius untuk menyerah. Julius kemudian memerintahkan pasukan untuk menyerang Selena dan Miriam. Saat itu, Selena memanggil Jet untuk keluar dan mengalahkan semua pasukan Julius. Om Julius langsung panik melihat Jet yang segede gaban. Tidak lama, Fran datang dan menanyakan keadaan mereka. Selena bilang mereka baik-baik saja, sambil meluk Jet yang kesenangan dipeluk sama Selena. Kemudian Satya dan Fruto juga datang. Mereka ternyata cukup brutal ketika melawan pasukan Garudi. Mereka kemudian berencana ke tempatnya Suarez. Seperti biasa, mereka menggunakan jalan rahasia. Kali ini muncul tangga spiral yang menuju ke bawah tanah. Sambil jalan, Satya ngomongin kebrutalan yang dia lakuin. Satya takut kalau Fran ngira dia seorang psycho yang senang bunuhin orang. Fran gak masalah dengan itu karena hal yang bagus bunuhin para sampah seperti mereka. Sesampainya di bawah, mereka sampai di sebuah pelabuhan bawah tanah dan terdapat kapal yang parkir di dermaganya. Saat itu terlihat sesuatu dari balik air dan muncul seekor naga air seukuran kapal. Naga itu bernama Walnut yang mempunyai kontrak dengan Selena. Kapal naga adalah senjata rahasia yang dimiliki oleh Sidran. Biasanya perlu banyak orang untuk mengendalikannya. Tapi selama ada Selena dan Walnut, pelayaran dan pertarungan masih bisa dilakukan. Mereka akhirnya pergi ke pelabuhan dengan kapal yang ditarik oleh Walnut. Tidak perlu waktu lama, mereka sudah mau sampai ke pelabuhan. Miriam memantau dengan teropongnya dan melihat kapal naga milik Suarez, yaitu Valusa, telah hancur. Ketika sampai, mereka melihat naga yang menarik kapal Suarez juga hampir mati. Saat itu muncul Kala, Baker, dan yang lainnya. Mereka menjelaskan situasi yang terjadi di pelabuhan. Saat Suarez datang dengan kapal naganya, dan Valusa juga ingin menyerang mereka dengan bijudama miliknya. Namun seketika muncul tembakan hitam besar yang mengenai kapal dan naga Suarez sekaligus. Kapal itu hancur hingga membuat Suarez menepi ke pelabuhan. Pasukan revolusi melihat Suarez dan menunggu Suarez mengeluarkan senjatanya. Karena tidak ada, mereka langsung nge-GB Suarez dan ngegantung Suarez di tiang kayu. Miriam bertanya-tanya serangan apa yang bisa menembus pelindung naga air. Fran dan Master hanya terdiam mendengar hal itu. Miriam melihat ke arah Fran, tapi Fran buang muka dari Miriam. Setelah itu, Selena mendadak jatuh dan merasa lega. Dia juga menyayangi tidak bisa memperlihatkan kekuatan naganya. Selena kemudian berdiri dan berpidato di depan orang-orang atas kemenangan mereka yang telah mengalahkan Suarez.
Selena juga mengapresiasi Miriam, Fruto, dan Satya di depan banyak orang karena telah membantu dalam pertempuran. Saat itu Selena ingin menyebut nama Fran juga, tapi Fran menolak dan tidak mau dapat kredit. Fran pergi dengan tenang sambil mengelilingi pelabuhan. Revolusi Sidran sekarang telah berakhir. Mereka merayakannya dengan bernyanyi riang. Fran melihat ke arah laut dan ingin segera melanjutkan perjalanannya ke Baru Bora. Besok paginya, Ringgel bilang kalau mereka tidak bisa sampai ke Baru Bora saat festival bulan diadakan, karena alasan perbaikan kapal dan waktu yang tidak mencukupi. Saat mereka sedang kesulitan untuk ke Baru Bora, Miriam muncul dan menawarkan tumpangan dengan naganya. Sekarang Miriam sudah mengambil alih kontrak naga dari Gladio, yaitu Akius. Sebelum pergi, Selena sempat mengucapkan perpisahan dan titip salam ke Master dengan suara ASMR, yang bikin Master kesenangan. Mereka pergi ke Baru Bora. Di perjalanan, Miriam sempat nawarin Fran untuk jadi kesatria Sidran. Tapi Fran langsung molor dan Miriam pikir Fran memang tempatnya bukan jadi kesatria kerajaan. Ya kan emang dari awal dia petualang. Sesampainya di pelabuhan Baru Bora, mereka semua berpisah dan menuju tujuan masing-masing. Renggil pergi ke cabang asosiasi dagang Lucille untuk melapor. Sedangkan si kembar Phileas pergi ke penginapan bangsawan. Slade sekarang udah agak jinak. Sebelum pergi dia meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Fran. Sebelum jamuan bulan festival dimulai, mereka jalan-jalan dan berburu makanan. Ketika jalan-jalan, mereka menemukan guild memasak. Karena penasaran, mereka masuk ke dalamnya. Di guild itu ada resepsionis yang mengurus pendaftaran. Fran bilang kalau dia bukan chef, tapi punya skill masak, sedangkan masternya sangat jago masak. Resepsionis itu jelasin, asal memenuhi syarat, mereka bisa mendaftar sebagai chef di guild dan dapat sertif halal gratis. Fran kemudian mendaftarkan nama master dan mengeluarkan masakan master dari dimensional storage. Master kemudian menyuruh Fran untuk mendaftar juga karena Fran sudah pernah berlatih walaupun kapok memasak. Kedua masakan itu kemudian dibawa ke suatu ruangan untuk dapat sertif halal dan uji BPOM oleh salah satu eksekutif di guild. Di ruangan itu ternyata ada kakeknya Erina yang udah ganti job setelah turun dari jabatan kepala sekolahnya Totsuki. Bahkan Master punya pemikiran yang sama. Di serial ini kakek Erina namanya Mackham. Pertama dia mulai mencoba skewer yang dibuat oleh Fran. Dia menilai kalau masakan Fran biasa aja, tapi dia bisa merasakan usaha koki yang membuatnya, sehingga masakan Fran diloloskan. Fran tidak puas hanya sampai di situ. Fran mau membuat kakek itu kaget dengan kari buatan Master. Fran menyuruh Mackham untuk memakan masakan luar biasa terbaik di dunia milik Master. Mackham kemudian mencobanya, sedangkan Fran gak tahan cuma ngeliatin aja, jadi dia ikut makan juga. Setelah selesai, Mackham menilai makanan Master tidak buruk, tapi bukan yang terbaik di dunia. Jadinya jurus keluarga Nakiri gak keluar. Fran marah dan mengeluarkan aura intimidasi karena mendengar penilaian Mackham. Master kaget karena Mackham bisa menahan skill intimidasi dari Fran. Mereka kemudian ribut dan adu mulut. Mackham tidak merasakan kebanggaan seorang chef dari masakan ini, yang hanya sekedar masakan rumah. Masakan ini sudah lulus uji, tapi bukan yang terbaik di dunia. Mackham menyuruh Fran untuk memperbanyak pengetahuan makanannya. Fran masih ngotot, kemudian Mackham nyaranin Fran untuk ikut kompetisi memasak. Fran harus terus memenangkan setiap ronde agar bisa bertemu dengan Mackham lagi di final, yang merupakan juri di babak final. Fran menerima tantangan itu dan keluar guild setelah mengambil kartu guildnya. Di luar ada seseorang yang memerhatikan Fran dan menyadari kalau Fran bukan sekadar koki tapi juga seorang petualang yang cukup ahli. Oke, segitu dulu ya guys. Part selanjutnya kita masuk ke ALN-nya. Apakah nanti akan ada adegan telanjang kayak di SNS saat ada makanan super enak? Dan info lain untuk manga selanjutnya yang mau gue bahas, gue masih belum mutusin mau bahas apa. Sebenarnya lebih pengen bahas hal-hal yang dipertanyakan orang-orang, jadi ya kita lihat aja nanti ya. Oke lah, syukron narakum maratan ukhra video atali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.